Pemerintah wajib membayar ganti rugi terhadap korban banjir. Karena banjir di sini karena kelalaian pemerintah dalam menjaga hutan. Mereka nggak menjaga hutan betul-betul sehingga penebangan liar terjadi. Maka pemerintah wajib membayar ganti rugi. Kalian udah lihat belum rapatnya Pak Prabowo yang diliput media di Aceh yang membahas anggaran pemulihan pasca bencana? Kalian tahu yang digelontorkan Pak Prabowo berapa? 51,82 triliun rupiah untuk memulihkan 3 kota kawasan Sumatera pasca bencana. Kayak gini masih kalian bilang katanya presiden menghemat anggaran matamu. 80 ton donasi bantuan dari luar ke Aceh hilang. Siapa coba? Yang bawa siapa? Aku bisa hilang. Letak di mana? Aku bisa hilang. Tapi kemarin kan ada berita itu bantuannya ada yang stok, ada yang ambil gitu, sampai ada yang datang ke kapal itu ya. Itu gimana itu? Tolong please, jangan seperti ibu itu yang sikit-sikit kami mau ambil sendiri negara ini. Kami bikin negara sendiri, bikin Aceh sendiri negara. Gak semua mau seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang warga Aceh lagi ya, yang oleh sebagian netizen disebut kurang sesendok gitu. Mohon maaf ya, ini adalah hanya oknum ya. Saya tidak menjustifikasi, menghina atau menyindir sebagian besar masyarakat Aceh, karena sekali lagi warga Aceh saya yakin baik-baik ya. Dan warga yang satu ini menuntut pemerintah, dalam hal ini adalah Pak Prabowo, agar memberi ganti rugi kepada semua korban banjir di Aceh ya. Padahal pemerintah pusat sudah memutuskan ya akan menggelontorkan anggaran pemulihan bencana ya pasca bencana di Aceh senilai 51, sekian triliun. Coba bayangin, itu nggak sikik itu ya, itu banyak itu ya, nggak sikik jumlah segitu ya. Itu dana sangat fantastis ya. Apakah masih kurang? Coba teman-teman jawab, apakah masih kurang ya? Oleh karena itu ya, warga Aceh ya, saya berharap ya mengawal anggaran tersebut secara bijak agar tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum pejabat kalian. Karena saya dengar-dengar banyak kali pejabat di sana yang hobi karaoke di Medan ya kan. Di Aceh dilarang, terbang dia ke Medan ya kan. Aduh, jangan sampailah bantuan-bantuan pemerintah macam kayak gitu ya, yang sudah bejibun banyaknya sampai sekarang ini, tapi nggak pernah sampai ke tangan kalian ya sebagai rakyat Aceh gitu kan. Lalu kalian menyalahkan pemerintah ya, makanya nanti dikawal ya anggarannya ya, biar tidak disalahgunakan. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Pemerintah wajib membayar ganti rugi terhadap korban banjir. Karena banjir di sini karena kelalaian pemerintah dalam menjaga hutan. Mereka nggak menjaga hutan betul-betul sehingga penebangan liar terjadi. Maka pemerintah wajib membayar ganti rugi. Itu sudah diatur dalam undang-undang begitu memang. Contohnya seperti di Thailand. Di Thailand setiap korban banjir yang meninggal dunia dibayar 2 juta baht. Atau setara dengan 1 miliar duit Indonesia. Begitu dia, paham? Ya, paham bang. Paham. Saya nggak usah lah marah-marah ya. Santai, slow. Kami paham ya. Dan kami juga paham Anda adalah salah satu warga Aceh yang tidak terdampak banjir ya. Jadi kalau menyampaikan pendapat yang baik-baik, karena kalau tidak baik macam gini, akhirnya orang dari luar Aceh itu merasa enggan memberikan bantuan. Yang kasihan siapa? Saudara-saudara Anda yang benar-benar menjadi korban banjir, yang berharap mendapatkan bantuan. Jadi kalian warga Aceh yang tidak menjadi korban banjir, tolong dikondisikan muncungnya ya.
Jangan khawatir ya, Anda ini tidak menonton televisi ya, bahwa Prabowo ya, pemerintah melalui Presiden Prabowo sudah menganggarkan dana 51 triliun rupiah ya. Tolong dikawal itu, jangan sampai dipakai karaoke nanti ya. Coba nih tengok, kita dengar bareng-bareng ya, lanjut. Kalian udah lihat belum rapatnya Pak Prabowo yang diliput media di Aceh? Yang membahas anggaran pemulihan pasca bencana. Kalian tahu yang digelontorkan Pak Prabowo berapa? 51,82 triliun rupiah untuk memulihkan 3 kota kawasan Sumatera pasca bencana. Kayak gini masih kalian bilang katanya Presiden menghemat anggaran matamu. Udah nonton belum? Ini rapatnya diliput media, masuk di sosial media, masuk di mana-mana, tinggal cek di dalam berita. Kalau ada yang bilang hoax, memang tolol kalian. 51,82 triliun itu kalau dikurs ke ringgit itu sekitar 12 miliar ringgit. Itu bukan nilai yang sangat sedikit, itu banyak sekali. Dan kalian tahu warga Aceh, kalian menerima 25 triliun. Sedangkan di Padang, di kawasan Sumatera yang lainnya tuh cuma 13 dan 12 kalau nggak salah. Cuman dapat setengahnya dari kalian pun nggak ada. Bersyukur. Ini masih mau bilang, Presiden menganaktirikan kita juga Indonesia, kita ini anak tiri. Masih mau bilang kayak gitu? Masih mau bilang pemerintah menganaktirikan kita, anak emasnya hanya Jawa, masih mau bilang kayak gitu. Untuk dana Aceh, untuk memulihkan Aceh aja, Presiden menggelontorkan sekitar 25,41 triliun rupiah. Itu kalau dikurskan ke ringgit, itu sekitar 6,28 miliar ringgit. 6,28 juta, miliar, bukan juta lagi. 6,28 miliar ringgit, bukan 1 atau 2 juta ringgit. Kalian tahu? Kalian nggak usah bilang lagi bahwasanya kalian itu dianaktirikan. Pemerintah nggak ada menganaktirikan kalian. Nggak ada. Terus nanti ada buzzer yang nggak suka sama presiden pasti bilang pakai gini, 1 triliun nanti yang nyampe ke rakyat cuma 10.000, 5.000. Ya itu jadi tanggung jawab kalian sebagai warga, sebagai masyarakat untuk mengawal dana-dana ini. Ikuti perkembangan berita, bertanya kepada pejabat kalian. Bahkan untuk korban yang terkena bencana, khusus rumah-rumahnya yang hancur, akan dibuatin rumah oleh Pak Prabowo. Surat-surat kalian akan diurus secara gratis. Kalau sempat tiba-tiba kalian lagi ngurus KTP, tiba-tiba bayar, ya kalian bilang di sosial media biar kita semua tahu, terus biar kita semua bantu. Jangan diem-diem aja. Ngomong, speak up, sampaikan di sosial media biar kita bisa bantu. Jangan diem-diem aja. Kalau kalian tuh dijolimi sama pejabat kalian tuh ngomong. Kan punya mulut kan, ngomong. Kalian dijolimi sama pejabat kalian diem-diem aja. Bisanya cuma mencari kambing hitam, salah orang Jawa. Itu salah si Jawa. Jawa nggak tahu apa-apa, jangan dibawa-bawa. Kalau kalian mengalami kezoliman, kalian ngomong. Ada sosial media, ngerti internet kan, punya HP kan, ngomong, punya mulut tuh ngomong. Tanya, Pak, kan Pak Prabowo ngasih anggaran segini, ngasih rumah segini, kok aku cuma dapat rumah seperti ini, cuma dapat pintunya, rumahnya kok nggak layak. Ngomong, speak up. Jadi masyarakat memang harus kritis biar pejabat daerah kalian nggak sewenang-wenang. Andai kan kalian ngerti speak up dari dulu ya. Aku rasa kota kalian udah megah ngalah-ngalahin Jawa. Belajar ngomong, jangan taunya adu domba, jangan ngeluh aja. Ngomong, belajar ngomong. Lah ya itu, setiap tahun mendapatkan otonomi daerah khusus gitu ya, yang juga tidak sikit ya, banyak sekali. Kemudian juga ada setiap tahun itu bantuan untuk mantan kombatan GAM ya, juga bertriliun-triliun ya. Nggak ada loh itu diberikan kepada daerah lain. Nah, tapi kok kalian ini masih merasa dianaktirikan, justru yang dianak emaskan itu adalah kalian gitu loh. Nah, dan sampai saat ini juga belum tahu kita ya kan sebagai warga negara Indonesia. Coba kasih paham kami sebagai warga negara Indonesia yang berada di luar Aceh. Kira-kira selama ini sumbangsi Aceh ya terhadap pemerintahan Indonesia itu apa gitu loh. Sumbangan, jangan menyebut lagi pesawat pertama kali Indonesia itu sumbangan dari Aceh. Oke, tapi kan itu sudah lama ya. Coba sumbangsi masyarakat Aceh atau apalah gitu ya yang menyumbang APBN, meningkatkan pendapatan nasional, itu kira-kira apa? Karena dalam setahun banyak sekali anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat ke daerah. Cuma saya ragu, jangan-jangan tidak sampai gitu loh. Jangan-jangan tidak sampai, makanya rakyat Aceh banyak yang mengeluh, merasa dianaktirikan, padahal sudah banyak bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Ya, lanjut.
80 ton bantuan buat korban bencana diduga hilang gitu aja teman-teman. Ini bukan sulap ya, tapi ini potensi kejahatan kemanusiaan. Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem baru aja ngasih kabar sinyal bahaya. Beliau menduga logistik yang harusnya nyampe ke korban banjir di Bener Meriah dan Aceh Tengah, malah raib entah kemana. Padahal statusnya itu lagi tangkap darurat kan teman-teman. Dan bantuan dari donatur udah sangat maksimal sebenarnya. Jelas ini gila sih. Gila karena kita juga harus ingetin, mainin logistik bencana itu ya bukan kenakalan biasa, tapi kejahatan luar biasa teman-teman. Bahkan dalam Undang-Undang Tipikor penyelewengan dana atau bantuan saat bencana alam itu pemberatannya ngeri banget teman-teman. Ancamannya bisa sampai pidana mati karena dilakukan dalam keadaan tertentu alias darurat. Jadi buat siapapun, oknum di lapangan, berhentilah cari kesempatan dalam kesempitan teman-teman. Jangan sampai rakyat yang udah kena musibah alam, kena musibah lagi karena keserakan kalian gitu loh. Kita juga harus dukung Mualem buat usut tuntas isu ini teman-teman. Sampai di mana kabarnya juga minta bantuan TNI dan Polri nih buat usut tuntas. Dan jangan cuma jadi kabar burung aja gitu loh. Temukan 80 ton itu jika benar dan pastikan sampai ke tangan rakyat yang benar-benar membutuhkan, kedinginan dan kelaparan sekarang juga. Nah, ya kan? Harus dipastikan sampai ke tangan rakyat. Ya, ini bantuan bencana loh, bantuan bencana aja. Bantuan bencana aja. Udah ada pihak yang menilap. Coba bayangkan, jika bantuan tidak untuk bencana, bukankah itu akan lebih parah lagi? Makanya, walaupun saya tidak tahu secara persis, tapi saya menduga gitu loh, melihat kekecewaan masyarakat Aceh kepada bangsa dan negara. Sepertinya, ya, kepedulian negara terhadap rakyat Aceh yang selama ini sudah diberikan, itu jangan-jangan tak sampai gitu loh. Tak sampai ke tangan mereka, makanya mereka selalu marah-marah dan menganggap dianaktirikan. 80 ton loh, ini kejahatan kemanusiaan. Aduh, nggak ngerti lah saya. Lanjut. 80 ton donasi bantuan dari luar ke Aceh hilang. Siapa coba? Yang bawa siapa? Kok bisa hilang? Diletak di mana? Kok bisa hilang? Tapi kemarin kan ada berita itu bantuannya ada yang stok, ada yang ambil gitu, sampai ada yang datang ke kapal itu ya. Itu gimana itu? Bagaimana penjagaannya? Bagaimana pengawasannya? Kok bisa hilang? Nah, jadi saudara-saudara kami yang di Aceh ya, tolonglah ya. Kami dari semua teman-teman kalian dari Pulau Jawa, semua datang membantu melalui apa? Melalui online donasi itu banyak ya teman-teman yang di Aceh ya. Tolong please, jangan seperti ibu itu yang sikit-sikit kami mau ambil sendiri negara ini. Kami bikin negara sendiri, bikin Aceh sendiri negara. Gak semua mau seperti itu. Gak gampang bisa jadi negara diri sendiri ya. Kita ini bersaudara semua teman-teman ya. Jangan sampai kita pecah gara-gara orang-orang dia hilang gak bisa jaga. Kita itu saling menyayangi sebenarnya. Kita saling membantu, menopang. Hanya kalian ada masukan sedikit langsung percaya sama omongan orang lain itu. Please, kita harus siap. Kita harus bersama. Semangat ya. Teman-teman di sana semangat. Kami semua ada untuk kalian. Aceh, love you. Nah, ini saya pun menduga ini netizen juga memiliki darah Aceh dilihat dari wajahnya ya. Dan netizen barusan ini mungkin sudah berada di luar Aceh. Dan menurut saya ya tidak setuju lah kalau Aceh merdeka gitu kan. Nah, mungkin seperti itu kurang lebih. Ini dugaan saya. Yang jelas yang bersangkutan barusan membahas tentang informasi atau dugaan ya. Bantuan sebanyak 80 ton ke rakyat Aceh yang nggak tahu sekarang ada di mana gitu loh. Karena sudah beralih tangan. Dan memang kemarin kita mendengar kabar ya bahwa bantuan yang transit di pendopo kabupaten ya Aceh Utara kalau tidak salah itu dicuri oleh oknum-oknum pejabat tertentu dan kemudian dibagikan kepada rakyat dengan label yang bersangkutan. Nah, ini gimana gitu loh. Sekali lagi, jangan-jangan bantuan pemerintah selama ini yang meluber itu ke rakyat Aceh itu tidak pernah sampai. Mungkin loh ya, saya tidak menuduh, menduga. Lanjut. Gak si Ipul, gak si Bahlul. Semuanya cuma bisa ngebacot. Pul, Lul, astagfirullahalazim. Gak takut dijemput sama malaikat, ha? Gak takut. Memang luar biasa Indonesia ini, guys. Nggak menteri, nggak DPR RI, semuanya anomali. Nggak ngerti aku, sebenarnya kalian itu wakil rakyat, bukan jadi musuh rakyat, brengsek. Pengen kali nih kita ngeludahi semuanya. Astagfirullahaladzim. Nggak DPR RI, nggak menteri, nggak bupati, semuanya bejat kayak setan. Astagfirullahaladzim. Aduh, nggak ngerti lagi lah Indonesia ini. Apa presiden nggak melihat ya? Presiden itu
Apa nggak punya media atau gimana sih? Ngelihat menteri-menterinya kok pada tolol. Nggak malu bentar-bentar klarifikasi sama rakyat? Hah? Udah kayak akun gosip aja loh, astagfirullah. Ini bukan waktunya menjilat presiden. Bukan, nih ya untuk Bupati Aceh Tamiang. Ini bukan ini tuh hanya omongan dibesar-besari. Oi, bejat. Memang kau bupatinya, tapi kami relawannya lebih tahu kondisi di lapangan seperti apa. Makanya kau turun kau ke lapangan, kau selidiki rata sudut itu, kau lihat. Manusia udah mati bukan karena bencana, mati karena kelaparan, mati karena penyakitan. Sialan lo ya. Aduh, astagfirullahalazim. Padahal aku mau tobat lo guys, mau tobat. Jumpa pula model bupati kayak gini. Ya Allah ya Robbi, di mana hati nurani kau bangsat? Kau lihatlah video-video yang bertebaran itu bukan AI, bukan. Bisa-bisanya masih jilat presiden. Ini tuh bencana, bukan karena kemauan kita. Maunya kau terus terang sama presiden biar nasional buka mata bahwa ini bencananya bukan main-main. Sialan, bejat, pijak juga kau ya. Jangan marah-marah dulu, ya kan? Jangan marah-marah dulu. Kita tahu bencana yang saat ini melanda saudara-saudara kita di Aceh adalah bencana yang tidak main-main, ya. Bencana yang sangat parah sekali, ya. Saya menonton videonya aja udah ngerinya kagak ketulungan. Itu air bercampur lumpur, bercampur batu, bercampur kayu, ya. Setelah banjir melanda itu puing-puing gak hilang. Nah, ini banyak yang menyampaikan bahwa ketika tsunami Aceh 2004, ketika air menyapu Aceh, dalam hitungan jam air sudah mulai surut. Nah, ini ketika banjir sudah mulai surut, tanah, ya kan, batu, kayunya nggak ikut surut, tetap berada di lokasi sehingga menyulitkan akses yang seperti itu. Nah, terkait izin gitu ya tentang sumbangan kepada warga Aceh itu bukan maksudnya itu bukan menghalang-halangi atau bagaimana. Itu berhubungan dengan transparansi ya, jangan sampai menggalang dana dapat sekian miliar ya kan, dapat 20 miliar ngomongnya cuma 10 miliar terus disampaikan cuma 10 miliar, itu loh maksudnya. Jadi slow ya, jangan marah-marah dulu, santai lanjut. Ferry Irwandi dan influencer yang lain kalau galang donasi harus izin pemerintah. Berita ini kalau yang baca Barisan Sakit Hati pasti mereka goreng seolah-olah pemerintah menghalang-halangi atau mempersulit orang yang mau bantu saudara kita yang ada di Aceh dan Sumatera. Anies dan Ferry Irwandi harus izin pemerintah. Mengagetkan, Kemensos Gus Ipul tiba-tiba memberikan statement tentang influencer artis ya. Ini harus berizin ke pemerintahan terlebih dahulu untuk melakukan pengumpulan donasi. Nah, itu tadi contohnya. Tapi biar kita nggak kena gorengan Barisan Sakit Hati, mari kita cari tahu bareng faktanya. Jadi menurut Gus Ipul, perizinan ini diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat yang memberikan donasi, serta meningkatkan kredibilitas lembaga atau komunitas penyalur donasi tersebut. Gus Ipul juga menyampaikan pada dasarnya siapapun boleh mengumpulkan dana, tapi tidak semua orang mengetahui regulasi yang seharusnya. Dan proses perizinan hanya memerlukan waktu selama 2 hari. Mensos melanjutkan, jika jumlah dana yang dihimpun memiliki nominal di bawah 500 juta, maka audit cukup dilakukan secara mandiri. Namun, jika jumlah dana yang dihimpun melebihi 500 juta, audit harus dilakukan oleh kantor akuntan publik yang resmi. Izin penggalangan dana itu juga sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang pengumpulan uang atau barang serta peraturan pelaksanaannya. Jadi maksud pemerintah ini bukan mempersulit orang yang mau galang donasi untuk membantu saudara kita yang terdampak bencana, tapi biar proses galang donasi itu terjadi transparan dan tepat sasaran. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Jigigis. Nah, apa yang saya katakan tadi ya, agar transparan, tepat sasaran, juga aman dalam penyaluran. Aman gimana Bang? Ya agar, ini kan daerah bencana. Jangan sampai ketika menyalurkan bencana, orang yang menyalurkan influencernya malah menjadi korban. Ya kan? Kedua, transparan. Kalau memang mendapatkan 10 miliar, ya benar-benar 10 miliar, tidak lebih gitu loh. Kalau lebih sedikit, 10 miliar 100 juta masih oke lah. Ya ditilap 100 juta, ongkos capek.
Tapi kalau ternyata dapatnya itu 20 miliar atau bahkan 25 miliar hanya dilaporkan 10 miliar. Nah, ini kan udah kagak ketulungan. Hah? Dan juga agar tepat sasaran, ya diberikan kepada orang yang benar-benar menjadi korban gitu loh. Jangan-jangan yang menerima adalah orang yang cuma mengaku-ngaku sebagai korban, ujung-ujungnya mencaci maki Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.